Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifah Dwi Rahma dengan NIM 2024143127. Saya mahasiswi semester 3 dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu siswa sekolah dasar yang mengalami masalah psikologi, yaitu kesulitan dalam belajar dengan masalah daya ingat yang rendah atau sering lupa materi yang sudah ia pelajari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nika Rosa Agustina, Magister Pendidikan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kesulitan seseorang siswa dalam mengingat kembali pelajaran yang telah diterimanya di sekolah. Melalui wawancara ini, saya ingin menelusuri berbagai aspek yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat siswa, khususnya yang muncul dari kebiasaan belajar dan rutinitas sehari-harinya di luar jam sekolah. Pemahaman ini dianggap penting karena daya ingat bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan intelektual semata, tetapi juga oleh bagaimana seseorang anak membangun kebiasaan belajar yang konsisten dan bermakna dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu fokus utama dari wawancara ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang kebiasaan belajar siswa di rumah setelah selesai mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Saya ingin mengetahui apakah siswa memiliki kebiasaan tertentu yang membantu memperkuat pemahaman dan ingatan terhadap materi pelajaran yang telah diterima, seperti membaca ulang catatan, menceritakan kembali isi pelajaran dengan bahasanya sendiri, atau sekedar meninjau hal-hal yang dianggapnya penting. Melalui panggilan ini diharapkan dapat terlihat sejauh mana siswa memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Selain itu, wawancara ini juga ditujukan untuk memahami bagaimana aktivitas harian siswa di luar sekolah mempengaruhi daya ingatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak cenderung menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan seperti bermain atau menggunakan gadget. Aktivitas-aktivitas tersebut, jika dilakukan secara berlebihan tanpa adanya keseimbangan dengan kegiatan belajar, dapat mempengaruhi kesempatan siswa untuk melakukan proses pengulangan yang penting bagi penguatan memori jangka panjangnya. Melalui wawancara ini, saya ingin mengetahui seberapa besar porsi waktu siswa yang dihabiskan untuk kegiatan non-akademik dan bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengingat pelajaran yang telah disampaikan gurunya di sekolah. Wawancara ini juga memiliki tujuan untuk memahami aspek minat pribadi siswa terhadap kegiatan belajar, meskipun tidak berhubungan langsung dengan kegiatan tugas sekolah. Minat yang muncul dari dalam diri siswa terhadap sesuatu pelajaran seringkali menjadi faktor yang menentukan sejauh mana informasi tersebut akan tersimpan dalam memori jangka panjang anak. Siswa yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan menikmati proses belajar biasanya akan lebih mudah mengingat pelajaran karena kegiatan tersebut dilakukan dengan perasaan senang dan tidak tertekan. Dalam konteks ini, peneliti psikologis membantu untuk memahami bahwa daya ingat anak dapat terbentuk dari kebiasaan berpikir dan pola kesehariannya yang berulang. Misalnya, anak yang sering terlibat dalam kegiatan yang menstimulasi pikirannya secara ringan, seperti bercerita atau berdiskusi santai dengan keluarga tentang hal-hal yang ia pelajari, secara tidak langsung melatih otaknya untuk mengulang informasi tanpa merasa sedang belajar.
Hal-hal kecil seperti ini sangat berarti dalam memperkuat ingatan jangka panjang mereka karena informasi tersebut terkait dengan pengalaman emosional dan sosial yang mereka alami. Lebih jauh lagi, tujuan dari wawancara ini juga untuk mengidentifikasi hubungan antara kebiasaan, minat, dan kondisi psikologis siswa terhadap proses penguatan memorinya. Dalam psikologi pendidikan, kemampuan mengingat tidak hanya berkaitan dengan beberapa banyak informasi yang diterimanya, tetapi juga bagaimana informasi tersebut diolah dan dimaknai oleh siswa. Melalui wawancara ini, saya ingin mengetahui apakah siswa hanya menerima pelajaran secara pasif atau benar-benar memahami dan mengingat dan mengaitkannya dengan pengalaman yang nyata. Pemaknaan yang mendalam terhadap suatu materi terbukti dapat untuk memperkuat daya ingat karena otak cenderung menyimpan informasi yang dianggap bermakna lebih lama dibandingkan dengan informasi yang hanya dihafal dan dipahami. Selain kebiasaan belajar, wawancara ini juga diarahkan untuk melihat bagaimana sih kondisi emosional siswa berperan terhadap proses mengingat pelajarannya. Suasana hati yang tenang, perasaan yang senang, dan lingkungan yang mendukung dapat membantu otak bekerja lebih optimal dalam menyimpan informasi. Sebaliknya, jika siswa sering merasa bosan, cemas, atau tidak nyaman saat belajar sendiri di rumah, maka kemampuan otaknya untuk mempertahankan informasi akan menurun. Dengan memahami kondisi emosional siswa, saya sebagai peneliti dapat melihat bagaimana faktor psikologis sehari-hari berpengaruh penting pada kemampuan daya ingatnya terhadap pelajaran yang telah siswa terima. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa besar kesadaran siswa terhadap pentingnya mengulang pelajaran. Seringkali anak-anak belum memahami bahwa belajar bukan hanya sekedar mendengar penjelasan di sekolah, akan tetapi juga melibatkan proses pengulangan agar informasi dapat tersimpan dalam jangka panjang. Melalui wawancara ini juga, saya ingin mengetahui apakah siswa memahami pentingnya kebiasaan tersebut atau justru belum memiliki kesadaran akan manfaatnya. Pemahaman terhadap kesadaran belajar dapat membantu melihat bagaimana pola pikir dalam sikap siswa dalam menghadapi kegiatan akademiknya sehari-hari. Dengan demikian, secara keseluruhan, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi daya ingat siswa terhadap pelajaran sekolah. Melalui penelusuran kebiasaan belajar, pola aktivitas harian, minat terhadap pelajaran, kondisi emosional, serta kesadaran akan pentingnya pengulangan materi, dan diharapkan kita semua dapat memahami secara menyeluruh bagaimana proses mengingat terjadi pada diri siswa. Pemahaman ini akan menjadi dasar untuk melihat bagaimana perilaku dan kebiasaan sederhana yang dilakukannya sehari-hari ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan kognitif, khususnya dalam menyimpan dan mengingat informasi dalam jangka yang panjang. Mari bersama kita simak video berikut ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Selamat menyaksikan. Halo. Sekarang kami mau wawancara. Halo Adek. Kenalin, nama kakak Arifa. Nama kamu siapa? Sevario Reza. Oke, Sevario. Adek sekarang kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Terus sekarang tuh kakak mau tanya-tanya nih sedikit. Gimana sih kalau adek belajarnya di kelas, boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke. Adek senangnya pelajaran apa? Matematika. Matematika. Bagus. Kalau gitu sekarang kakak mau tanya lagi nih.
Kalau misalnya nih gurunya udah jelasin nih di kelas kan, misalnya pelajaran matematika, terus gurunya udah jelasin tuh di kelas, terus adek kan pulang. Kalau di rumah masih inget nggak pelajaran itu? Ingat dikit, tapi masih ada lupa-lupa ya? Oke, terus kalau gitu, kalau di rumah adek suka belajar lagi nggak habis pulang sekolahnya? Tidak. Tidak, biasanya ngapain kalau habis pulang sekolah? Langsung main. Langsung main. Mandi dulu langsung main. Oh, mandi, habis mandi langsung main. Oke. Kalau menurut adek nih, apa sih yang buat adek tuh lupa kalau misalnya kita sudah belajar nih di kelas, terus sampai di rumah, adek tuh lupa pelajaran itu, ngapa lah? Karena udah Karena belajar lagi kan? Nah, karena udah belajar lagi, karena adek tuh langsung main. Jadi, adek harus lebih sering belajar di rumah ya. Misalnya pulang sekolah tuh belajar lagi, jangan langsung main. Sudah belajar, baru istirahat, terus baru boleh main. Oke, terima kasih adek. Dadah. Dadah. Kan hasil wawancara ditemukan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mempertahankan ingatan terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan di sekolah. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa sebenarnya mampu memahami penjelasan dari guru dan menjawab pertanyaannya dengan baik. Namun, setelah beberapa waktu, sebagian besar informasi yang telah diterima tidak lagi diingat secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penyimpanan informasi jangka panjang siswa belum berkembang secara optimal. Dari hasil penggalian lebih lanjut, kesulitan tersebut tampak berkaitan erat dengan kebiasaan belajar siswa di luar jam sekolah. Setelah pulang ke rumah, siswa jarang melakukan kegiatan belajar kembali seperti membaca ulang catatan, merangkum isi pelajaran, atau berlatih menjelaskan materi dengan bahasanya sendiri. Waktu luang mereka setelah sekolah lebih sering mereka habiskan untuk bermain bersama teman, bermain gadget, dan kadang menonton televisi. Kebiasaan tersebut secara tidak langsung menghambat proses pengulangan informasi yang sangat penting bagi penguatan memori jangka panjang mereka. Selain itu, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa siswa belum memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya mengulang pelajaran kembali. Bagi siswa, belajar dianggap selesai ketika kegiatan belajar di sekolah itu berakhir. Pandangan seperti ini menyebabkan proses internalisasi materi menjadi berhenti pada tahap pemahaman sesaat saja, tanpa melalui proses penguatan yang berkelanjutan. Akibatnya, informasi yang diterima hanya tersimpan di memori jangka pendek dan mudah terlupakan setelah beberapa waktu. Nah, selain kebiasaan belajar, faktor emosional dan lingkungan juga berperan dalam munculnya masalah ini. Siswa lebih sering belajar dalam suasana yang santai dan kurang terstruktur, sehingga perhatian terhadap pelajaran tidak terjaga dengan baik. Aktivitas sehari-hari yang lebih banyak berfokus pada hiburan membuat otak anak tidak terbiasa untuk memutuskan perhatian pada proses belajar yang menentukan konsentrasi dan pengulangan. Lingkungan rumah yang tidak mendorong kebiasaan belajar secara rutin tidak memperkuat kecenderungan ini. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesulitan mengingat pelajaran bukan semata-mata disebabkan oleh kemampuan intelektual siswa saja, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan belajar yang belum teratur dan kurangnya kesadaran akan pentingnya mengulang pelajaran secara mandiri. Hal ini memperlihatkan siswa untuk membangun rutinitas belajar yang konsisten
konsisten, dan bermakna menjadi kunci utama dalam membantu siswa memperkuat daya ingatnya terhadap pelajaran di sekolah. Masalahan yang dialami siswa ini juga tidak bisa dilepaskan dari cara otak bekerja dalam proses penyimpanan informasi. Berdasarkan pandangan psikologi pendidikan, daya ingat seseorang tidak hanya bergantung pada seberapa banyak informasi yang dia terima, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut diproses, diulang, dan dimaknai. Dalam kasus ini, siswa memahami pelajaran saat pertama kali mendengar penjelasan, tetapi karena tidak ada prosesnya pengulangan dan pengetahuan setelahnya, informasi tersebut tidak sempat tersimpan di memori jangka panjangnya. Otak manusia memerlukan pengulangan berkala agar sesuatu pengetahuan bisa menjadi bagian dari struktur memori yang permanen. Selain itu, wawancara ini juga menunjukkan bahwa siswa cenderung belajar tanpa keterlibatan emosi positif. Ia merasa bosan ketika harus belajar sendiri di rumah dan tidak memiliki cara belajar yang menyenangkan bagi dirinya. Dalam teori psikologi pendidikan, kondisi emosional berperan besar terhadap proses kognitif, termasuk daya ingat. Ketika seseorang merasa bosan atau tidak bersemangat, kemampuan otak untuk menyerap dan mempertahankan informasi menurun secara signifikan. Sebaliknya, perasaan senang, tertarik, atau terlihat secara aktif dalam proses belajar dapat membantu otak menyimpan informasi lebih lama. Masalah ini menjadi paling penting untuk diperhatikan karena jika tidak ditangani sejak dini, kebiasaan belajar yang kurang efektif akan terus terbawa hingga jenjang pendidikan berikutnya. Anak mungkin akan terus kesulitan memahami materi baru, cepat melupakan pelajaran, dan kehilangan rasa percaya diri dalam proses belajarnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada isi pelajaran saja, tetapi juga diperhatikan aspek psikologi siswa, terutama dalam pembentukan kebiasaan, emosi positif, dan kesadaran belajar yang lebih baik. Kesulitan yang dialami siswa dalam mengingat kembali pelajaran disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek kognitif, kebiasaan belajar, dan kondisi psikologi. Berdasarkan hasil wawancara tadi, salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pengulangan materi setelah kegiatan belajar di sekolah. Siswa jarang membaca ulang catatannya atau mencoba meninjau kembali pelajaran yang telah dia terima. Kondisi ini membuat informasi yang semula tersimpan di memori jangka pendek tidak sempat berpindah ke memori jangka panjang. Dalam pandangan psikologi kognitif, proses pengulangan sangat penting untuk memperkuat jejak memori. Tanpa pengulangan yang cukup, otak cenderung menghapus informasi yang jarang digunakan karena dianggap tidak relevan. Selain minimnya pengulangan, kebiasaan belajar yang tidak teratur juga menjadi penyebab lain dari lemahnya daya ingat siswa. Siswa tidak memiliki waktu belajar yang tepat dan seringkali mengisi waktu luang dengan berbagai aktivitas non-akademik, seperti bermain atau menggunakan gadget. Pola belajar yang tidak konsisten menyebabkan otak tidak terbiasa berada dalam kondisi siap untuk menerima dan menyimpan informasi baru. Dalam psikologi pendidikan, kebiasaan belajar yang terkait dan berulang dapat membantu otak membangun pola kognitif yang stabil, sehingga informasi yang diterima lebih mudah diolah dan disimpan dalam memori jangka panjang siswa. Rendahnya kesadaran diri terhadap pentingnya belajar mandiri juga menjadi faktor penting dalam masalah ini. Siswa cenderung menganggap bahwa proses belajar yang terjadi di sekolah tanpa perlu melanjutkannya di rumah
Ia belum memahami bahwa pengulangan dan latihan mandiri memiliki peran besar dalam memperkuat daya ingat. Hal ini berkaitan dengan kemampuan regulasi diri, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengontrol, memantau informasi belajar sendiri. Kegiatan kemampuan ini belum berkembang, siswa cenderung belum hanya secara spontan, tanpa strategi yang jelas untuk memperkuat pemahaman dan ingatan terhadap materi. Dari sisi psikologis, siswa juga menunjukkan tingkat keterlibatan emosi yang rendah terhadap kegiatan belajar. Ia mengikuti proses belajar dengan pemahaman, tapi tidak sepenuhnya terlibat secara emosional atau memiliki minat yang kuat terhadap materi yang ia pelajari. Dalam psikologi pendidikan, keterlibatan emosional dan minat berperan penting dalam memperkuat daya ingat. Informasi yang dipelajari dengan rasa tertarik, antusias, dan rasa ingin tahu yang tinggi akan lebih mudah diingat karena otak cenderung memprioritasi penyimpanan informasi yang memiliki nilai emosional atau makna bagi individu itu sendiri. Selain faktor internal, lingkungan belajar juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan mengingat siswa. Berdasarkan hasil wawancara, siswa lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan yang tidak mendukung kegiatan belajar terarah. Lingkungan yang tidak memiliki rutinitas belajar yang jelas membuat siswa sulit membangun kebiasaan belajar yang konsisten. Dalam teori kognitif sosial, lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk perilaku belajar seseorang. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang memberi ruang untuk belajar dan mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya cenderung memiliki daya ingat yang lebih kuat karena otak mereka sering terpapar pada kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Dengan demikian, penyebab utama kesulitan siswa dalam mengingat pelajaran meliputi kurangnya pengulangan dan pemahaman mendalam. Kebiasaan belajar yang tidak teratur, rendahnya kesadaran diri terhadap pentingnya belajar mandiri, keterlibatan emosional dan minat yang belum optimal, lingkungan belajar yang kurang mendukung, serta proses belajar yang pasif dan minim elaborasi. Semua faktor tersebut saling berhubungan dan membentuk pola belajar yang belum efektif, sehingga berdampak langsung pada lemahnya kemampuan siswa dalam menyampaikan serta mengingat kembali informasi yang telah diterima di sekolah. Selain itu, kurangnya kebiasaan untuk meninjau kembali materi juga menjadi salah satu penyebab utama lemahnya daya ingat. Ketika siswa tidak terbiasa mengulang pelajaran setelah pulang sekolah, informasi yang baru saja diterima akan cepat menghilang dari ingatan jangka pendek. Padahal proses pengulangan merupakan cara penting untuk memperkuat daya simpan memori di otak. Tanpa adanya kebiasaan ini, pengetahuan yang didapat di sekolah tidak akan melekat kuat dan sulit diingat kembali ketika dibutuhkan. Solusinya adalah mengambil pandangan psikologi sebagai dasar pemahaman terhadap hasil wawancara yang telah saya lakukan tadi. Dari sisi psikologisnya, penelitian ini memandang bahwa kemampuan mengingat merupakan bagian dari proses kognitif yang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir dan mengelola emosi sehari-hari. Ketika seseorang menjalani kegiatan belajar dengan kondisi mental yang tenang dan tidak terbebani, otak akan lebih mudah memproses serta menyimpan informasi yang diterima. Sebaliknya, jika proses belajar dilakukan secara terburu-buru dan tanpa makna yang jelas, maka penyimpanan informasi di dalam ingatan menjadi kurang kuat. Pendekatan psikologi juga menyorot pentingnya keterlibatan emosional dan pengalaman pribadi dalam proses mengingat. Informasi yang dihubungkan dengan pengalaman nyata atau perasaan tertentu akan lebih mudah diingat karena otak mengaitkan konteks yang bermakna.
Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan daya ingat tidak hanya memerlukan waktu belajar yang cukup, tetapi juga lingkungan dan suasana hati yang mendukung proses internalisasi pengetahuan secara alami. Dengan demikian, hasil penelitian ini menekankan bahwa kemampuan mengingat pelajaran bukan hanya persoalan intelektual, melainkan juga berkaitan dengan keseimbangan mental dan cara individu memaknai setiap proses pembelajaran. Melalui pemahaman psikologi tersebut, diharapkan muncul kesadaran bahwa mengingat bukanlah hasil dari paksaan belajar, melainkan dari proses memahami dan menghayati setiap pengetahuan yang diperoleh dengan ketenangan dan keterlibatan diri yang utuh. Solusinya mengambil pandangan psikologi untuk memahami bagaimana proses pengingatan terjadi dalam diri siswa secara lebih mendalam. Dalam pendekatan psikologi, kemampuan mengingat bukan hanya dilihat sebagai hasil dari proses berpikir semata, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara kebiasaan, pengalaman, dan kondisi mental seseorang. Melalui sudut pandang ini, saya dapat menelusuri bagaimana cara kerja pikiran anak dalam menyimpan dan memanggil kembali informasi yang pernah diterima. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pelajaran yang diajarkan di sekolah saja, tetapi juga dengan bagaimana siswa tersebut menghubungkan setiap pengalaman belajarnya dengan kehidupannya sehari-hari. Dalam konteks ini, penelitian psikologi membantu untuk memahami bahwa daya ingat anak dapat terbentuk dari kebiasaan berpikir dan pola kesehariannya dengan berulang. Misalnya nih, anak yang sering terlibat dalam kegiatan yang menstimulasi pikirannya secara ringan seperti bercerita atau berdiskusi santai dengan keluarga tentang hal-hal yang ia pelajari, secara tidak langsung melatih otaknya untuk mengulang informasi tanpa merasa sedang belajar. Hal-hal kecil seperti ini sangat berarti dalam memperkuat ingatan jangka panjang karena informasi tersebut terkait dengan pengalaman emosional dan sosial yang dialaminya. Selain itu, pandangan psikologi juga melihat pentingnya konsistensi dalam kebiasaan sehari-hari sebagai salah satu faktor yang menjaga kestabilan daya ingat. Anak-anak yang memiliki rutinitas tertentu seperti waktu khusus untuk membaca atau meninjau kembali hal-hal yang ia pelajari cenderung memiliki kemampuan mengingat yang lebih baik karena otaknya terbiasa bekerja dalam pola yang teratur. Sebaliknya, ketika rutinitas ini tidak terbentuk, otak cenderung menyimpan informasi secara acak sehingga sulit bagi anak untuk memanggilnya kembali ketika dibutuhkan. Melalui pendekatan psikologi, kita dapat menilai bagaimana aspek-aspek seperti kebiasaan berpikir, kondisi mental, dan lingkungan sosial turut mempengaruhi proses penguatan memori siswa. Pendekatan ini juga memungkinkan kita untuk melihat lebih dalam bagaimana anak sebenarnya memproses informasi, bukan hanya menerima dan menyimpannya, tetapi juga bagaimana informasi itu diolah menjadi bagian dari pemahamannya terhadap dunia di sekitarnya. Dengan demikian, solusi yang diambil tidak hanya berhenti pada perubahan perilaku saja, tetapi juga pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana struktur berpikir anak terbentuk dan berkembang dari waktu ke waktu. Thank you for watching, guys.